Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia Fitriani dari Fakultas Kedokteran Unisba akan memaparkan tentang gambaran stres kerja pada karyawan perusahaan manufaktur PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan. Latar belakangnya sebagai berikut. Seorang yang tidak sanggup memenuhi tuntutan untuk menyelesaikan masalah dapat menjadi stres. Berdasarkan data dari Riskesdas, terdapat 7 dari 10.000 rumah tangga mengalami gangguan psikis, 19 juta jiwa mengalami gangguan mental emosional termasuk stres. Stres yang terjadi di lingkungan pekerjaan dapat disebut dengan stres kerja. Stres kerja dapat diperoleh dari tuntutan dalam pekerjaan. Perusahaan manufaktur rentan terhadap stres karena tuntutan produksi yang tinggi disertai disiplin yang ketat. Kondisi tersebut seringkali menimbulkan berbagai tekanan sehingga dapat memicu stres kerja. Rumusan masalahnya sebagai berikut. Pertama, bagaimana tingkat stres kerja berdasarkan ambiguitas peran kerja pada karyawan perusahaan manufaktur PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan. Yang kedua, bagaimana tingkat stres kerja berdasarkan konflik peran kerja. Yang ketiga, berdasarkan beban kerja secara kualitatif. Yang keempat, berdasarkan beban kerja secara kuantitatif. Berikutnya, berdasarkan pengembangan karir kerja. Yang keenam, berdasarkan tanggung jawab kerja. Dan yang terakhir, bagaimana tingkat stres kerja secara keseluruhan pada karyawan perusahaan manufaktur PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan. Lalu tujuan penelitiannya sebagai berikut, mengetahui tingkat stres kerja pada karyawan perusahaan manufaktur PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan, sedangkan tujuan khususnya mengetahui tingkat stres kerja berdasarkan ambiguitas peran kerja, yang kedua berdasarkan konflik peran kerja, yang ketiga berdasarkan beban kerja secara kualitatif, yang keempat berdasarkan beban kerja secara kuantitatif, yang kelima berdasarkan pengembangan karir kerja, yang keenam berdasarkan tanggung jawab kerja, dan yang terakhir mengetahui tingkat stres kerja secara keseluruhan pada karyawan perusahaan manufaktur PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan. Manfaat penelitiannya secara teoritis dapat menjadi bahan untuk mengetahui gambaran stres kerja pada karyawan PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan untuk evaluasi dan penelitian selanjutnya. Manfaat praktisnya diharapkan dapat bermanfaat untuk perusahaan sebagai masukan untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan stres kerja pada karyawan. Sedangkan kerangka pemikirannya terdapat dua, yaitu ada faktor individual dan faktor pekerjaan. Yang saya fokuskan itu faktor pekerjaan yang meliputi ambiguitas peran, konflik peran, beban kerja secara kualitatif dan kuantitatif, tanggung jawab kerja, dan pengembangan karir yang dapat menimbulkan respon individu terhadap stresor dan tergantung kemampuan individu menghadapi stresor tersebut yang dapat memicu stres kerja yang dibagi menjadi beberapa tingkatan, yaitu stres ringan, sedang, dan berat. Subjek penelitian populasi targetnya adalah karyawan PT Mulia Jaya Mandiri yang tersebar di berbagai daerah. Populasi terjangkaunya karyawan PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan. Lalu sampel penelitiannya menggunakan total sampling karena total populasi di tempat penelitian di bawah 100 orang, yaitu sebanyak 78 orang. Tempat dan waktu di PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan dengan rentang waktu September 2020 hingga bulan Januari 2021. Kriteria subjek penelitian yaitu inklusinya karyawan tetap perusahaan manufaktur PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan yang aktif bekerja pada periode 2020, sedangkan kriteria eksklusinya karyawan perusahaan manufaktur PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan yang didiagnosis oleh dokter mengalami gangguan psikologis seperti depresi berat, bipolar, skizofrenia, dan gangguan emosional lainnya. Lalu metode penelitiannya itu yaitu deskriptif analitik cross-seksional. Lalu definisi operasionalnya itu ada stres kerja secara keseluruhan, akumulasi tingkat stres kerja berdasarkan setiap dimensi dengan alat ukur survei diagnosis stres. Hasil ukurnya itu dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu ringan, sedang, dan berat sesuai skornya dengan skala ukurnya ordinal. Berikutnya yaitu setiap dimensinya. Dimensi pertama yaitu ada ambiguitas peran, karyawan dengan peran yang tidak jelas, tujuan peran, dan cakupan kerja. Konflik peran, karyawan yang hendak menuruti suatu tuntutan peran yang tidak sesuai dengan kemampuannya. Berikutnya beban kerja secara kuantitatif dan kualitatif, beban kerja yang dihadapi untuk melakukan pekerjaan secara kualitatif maupun kuantitatif, tanggung jawab kerja yang keputusan yang tidak dilakukan oleh karyawan tapi menimbulkan beban tanggung jawab terhadap karyawan lain, dan terakhir pengembangan karir, interaksi karyawan dengan lingkungan organisasi yang mempengaruhi persepsi individu dengan kualitas pengembangan karirnya. Alur penelitiannya sebagai berikut: mendapatkan surat keterangan dari dekan fakultas dan melakukan izin kepada Direktur PT Mulia Jaya Mandiri Balikpapan dan melakukan survei. Berikutnya melakukan identifikasi subjek penelitian berdasarkan kriteria. Berikutnya memberikan lembar persetujuan subjek untuk mengikuti penelitian, melakukan pengambilan data dan pengolahan data. Terakhir menyusun laporan dan hasil presentasi. Aspek penelitian, aspek etik penelitian karena melibatkan manusia sebagai subjek. Prinsip etika penelitian diantaranya ada autonomy, justice, non-maleficent, beneficent, dan tidak ada conflict of interest di penelitian kali ini. Tingkat stres tiap dimensi dibagi menjadi 6, yaitu pemaparannya sebagai berikut. Bahwa lebih banyak mengalami tingkat stres sedang pada dimensi ambiguitas peran dan konflik peran. Berikutnya cenderung mengalami tingkat stres sedang pada dimensi beban kerja kualitatif dan kuantitatif, tetapi karyawan yang mengalami tingkat stres berat lebih banyak pada beban kerja kuantitatif. Karyawan cenderung mengalami tingkat stres sedang pada dimensi pengembangan karir dan tanggung jawab kerja. Dan yang terakhir secara keseluruhan,
Didapatkan bahwa 76% karyawan cenderung mengalami stres kerja sedang. Pembahasan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar karyawan PT Mulja Mandiri Balikpapan mengalami tingkat stres sedang secara keseluruhan dengan presentasi 76%. Dimensi stresor yang berpengaruh pada stres kerja karyawan adalah beban kerja kualitatif atau kuantitatif dengan dominan. Sedangkan persentasenya 77% pada stres kerja sedang dan 2% pada stres kerja berat. Hal ini bisa saja disebabkan oleh tuntutan tugas yang melebihi kapasitas kemampuan karyawan. Hal ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya mengenai stres kerja pada anggota Fire and Rescue, menunjukkan bahwa faktor beban kerja tidak memberi dampak yang signifikan. Keterbatasan penelitian ini, peneliti tidak meneliti variabel penting seperti jam kerja per hari, hari kerja dalam seminggu, faktor beban kerja lain, dan bagian kerja karyawan. Dan kesimpulan penelitian ini bahwa stres kerja yang dialami karyawan PT Mulya Jaya Mandiri Balikpapan sebagian besar berupa tingkat stres sedang akibat ambiguitas peran, konflik peran, beban kerja, pengembangan karir, dan tanggung jawab. Lalu, hal ini dapat dipengaruhi oleh variabel lain seperti waktu kerja, masa kerja, bagian kerja, dan faktor beban kerja lain. Saran akademik, penelitian selanjutnya diharapkan untuk menilai aspek lain yang dapat memengaruhi stres kerja karyawan seperti jam kerja per hari, hari kerja dalam seminggu, dan bagian kerja karyawan, serta mendapatkan data dengan metode case control atau cohort sehingga penelitian bisa dapat mendapatkan tingkat stres kerja yang lebih akurat. Saran praktisnya disarankan pada perusahaan untuk menilai stres kerja pada karyawan dan stresor pada pekerjaan secara berkala. Yang kedua, pihak PT Mulya Mandiri Balikpapan diharapkan melakukan edukasi dan penanganan pada karyawan untuk mencegah terjadinya stres menjadi lebih berat. Seperti sekian dari saya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.